warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal pada Unixoft Korporasi Sistem Development System. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait tentang perancangan database menggunakan PostgreSQL, studi kasus pada sistem informasi perusahaan atau ERP system. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang database Postgre yang selama ini menjadi database yang unggul dan gratis ya, bisa dipergunakan sebagai alternatif untuk database berskala besar gitu ya. Nah, pada kesempatan ini juga saya tidak membahas tentang bagaimana cara instalasi PostgreSQL ya. Banyak di tutorial-tutorial lain atau mungkin nanti di channel saya, Anda silahkan dilihat di tutorial untuk cara menginstal database PostgreSQL. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja ya, kita aktifkan pgadmin. Nah, pgadmin ini adalah salah satu tool ya untuk PostgreSQL, di mana tool ini bisa membantu ya untuk menangani manajemen database ya Postgre. Nah, setelah kita aktifkan pgadmin, kita klik ya di sini dan dia langsung menanyakan koneksi ke server ya. Ini biasanya password ketika dimana kita menginstal ya, akan menanyakan password ini ya sebagai sistem keamanan yang ada di dalam database PostgreSQL ini ya. Juga saya menggunakan Postgre versi 13 ya, dengan pgadmin 4 ya di sini. Jadi ini sebagai informasi saja ya, walaupun mungkin nanti ya tidak terlalu jauh ya antara versi itu dalam sistem pengaplikasiannya, terutama dalam database management system untuk PostgreSQL. Oke, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada menu database, ada satu database di sini ya, dan di login ya, di rule-nya ini juga ada satu login namanya PostgreSQL. Nah, di sini saya akan coba buatkan yang pertama adalah usernya dulu ya, atau rule ya, grup rule loginnya. Saya buatkan di sini, klik kanan, create login group rule ya. Saya kasih nama Unixoft ERP ya. Nah, Unixoft ERP, kita klik simpan ya. Nah, di sini sudah tampil satu login atau akun ya, untuk nanti memasuki ke wilayah PostgreSQL ya. Kita ulang, klik kanan ya, properties. Sini kita atur ya yang namanya role-nya ya. Kita klik di sini, definition-nya, password-nya ya, kita masukkan aja. Lalu free file-nya, free file-nya atau kewenangannya saya aktifkan semua seperti administrator ya. Nanti Anda bisa mengatur, hanya bisa bikin database ini kalau sudah memang nanti sudah banyak user ya di dalamnya. Nanti bisa kita atur kewenangannya sesuai dengan kebutuhan ya. Ini diabaikan, parameter juga diabaikan, security-nya diabaikan, SQL-nya diabaikan. Nah, ini ya. Jadi ini rule-nya ya. Kita klik save.
setelah ini kita sudah punya satu login ya, atau satu akun lah ya, untuk masuk ke PostgreSQL. Lalu yang berikutnya adalah kita akan membuat sebuah database ya. Kita klik di sini, klik kanan, create database. Nah, saya mau coba bikin satu buah database, namanya sama ya, kita buat seperti tadi, Unixsoft ya, ELV ya, nama databasenya. Nah, di sini kita lihat definisinya apa ya, kita lewatkan saja, keamanannya lewatkan, parameternya advance sama SQL nya kita lewatkan ya. Jadi ini membuat satu buah database ya, kita klik. Ini kita sudah punya satu database lagi, jadi dua nih databasenya. Kalau kita klik begini, ini kita sudah punya dua database. Postgres ini bawaan ya, sementara Unixsoft ERP ini nih kita yang barusan buat gitu ya. Nah, setelah kita membuat satu database ya, tentunya kita nanti kalau mau masuk ke sistem bisa menggunakan account atau login Unixsoft ERP, dan kita bisa menggunakan database Unixsoft ERP. Nah, pada pertemuan kali ini setelah kita membuat sebuah database ya, dan login account, maka sekarang kita akan buatkan tabel-tabel masternya dulu ya, sebagai data penunjang untuk sistem informasi perusahaan. Nah, di sini sudah saya siapkan ya, ada sebuah data master yang tentunya ini nanti kita baca bareng-bareng di dalam sebuah database Postgres ya. Nah, ini kita lihat di sini saya akan membuat sebuah tabel ya, yaitu tabel kategori ya, kategori ID serial itu auto number ya, dia berjalan, primary key ya, sebagai primary key, terus juga kategori name, nama kategorinya 50, sama descriptionnya ya, tipe datanya teks. Ini not null ini tidak boleh dikosongkan, jadi harus diisi. Kalau nggak diisi di strip aja nanti gitu ya. Nah, lalu is aktif ya 10, ini statusnya yes atau no gitu ya. Ini kita isi defaultnya adalah yes. Jadi ketika data ini diabaikan, secara otomatis dia akan mengisi nilainya yes semua gitu ya. Nah, dan yang berikutnya ini adalah created add sama update add. Ini adalah tipe datanya timestamp, di mana data ini nanti ketika diinput ya, dia secara otomatis akan memberikan nilai tanggal dan jam atau waktu ya. Dan yang update ini dia ketika akan ada perubahan, maka di sini akan keluar data yang terbaru ya pada waktu di update gitu ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah perintah yang biasa digunakan di dalam bahasa SQL sebenarnya ya, create table. Tetapi kalau di dalam Postgres ya, Postgres juga sebenarnya ada yang sifatnya manual ya. Kita lihat di sini, kita klik ya. Nah, di skema kita klik di skema. Nah, ini Anda lihat ke bawah, di skema itu ada table ya. Jadi nanti ada fitur-fitur yang kemungkinan nanti akan kita pergunakan ya pada waktu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, di sini saya akan coba membuatkan tabel ya dengan perintah klik kanan, create table. Ini bisa kita buat ya berdasarkan tadi seperti ini ya. Ya, kita coba aja dulu ya. Nah, ini di sini kita ketik namanya kategori. Ya, di sini ownernya ya atau loginnya kita menggunakan Unixsoft ERP. Nah, lalu ini untuk public ya, di public. Terus di sini kita bikin kolomnya. Nah, kolomnya ini kita kasih nama ya, di sini kita klik yang plus ini. Pertama misalkan tadi kita lihat di sini ya, ID ya, kategori ID ya, kategori ID ya, ID ya.
ini serial tipe datanya, ketik aja serial ya, keluar. Ini sebagai not null primary key ya, ini dia sebagai primary key ya. Kita klik lagi tanda plus ini, kategori name ya, kategori name ya, ini nama kategorinya. Tipe datanya apa ya, varchar atau char di sini ya, atau biasanya karakter varying ya, varying ya. Berapa kita lihat, samakan dengan di sini adalah 50 ya, 50 kita isi. Lalu ini not null atau tidak, boleh dikosongkan atau tidak ya, tidak boleh, harus diisi, berarti not null ya. Lalu yang ketiga ya, kita lihat di sini adalah description ya. Nah ini tipe datanya adalah teks ya, teks itu dia tidak perlu dikasih apa ya, dia udah secara otomatis seperti memo ya. Ini boleh diisi apa enggak, misalkan boleh tidak diisi, berarti not nullnya tidak usah. Lalu tabel berikutnya adalah field berikutnya ya, bukan tabel. Di sini kita lihat lagi is aktif ya, 10 varchar ya. Kita klik di sini is aktif ya. Ini tipe datanya sama varchar seperti tadi, karakter varying ya, 10. Nah di sini tidak boleh kosong ya, dan di sini defaultnya adalah yes gitu ya. Jadi secara otomatis ketika data ini diisi, dia akan memberikan nilai yes gitu ya. Lalu yang berikutnya di sini kita lihat lagi adalah created at ya. Nah, created at ini fungsinya adalah untuk mendeteksi kapan data ini dimasukkan gitu ya. Nah di sini kita lihat tipe datanya adalah timestamp ya, di sini ya, timestamp ada nih, timestamp ya, timestamp with zona ya, timestamp with time, timestamp with out, berarti wait timestamp ya. Itu datanya ini kan time saja, nah itu yang timestamp with zona sini. Nah ini di sini ya, timestamp. Begitu juga untuk data created update ya, bukan created, update add. Nah, ya kira-kira begini diisi, sama ini timestamp juga, itu datanya wait zona ya. Nah ini ya. Nah setelah kita selesai membuat field ini ya, tentunya kita tinggal disimpan saja, atau kita misalkan kita cek lagi yang lain apakah perlu ada yang berubah ya. Nah apakah di sini akan dijadikan primary key ya, tentu primary key-nya apa, kategori ID kan di sini sudah nih. Dan namanya juga sama aja ya, namanya kategori ID. Nah, terus juga partisi dan lain-lain ini kita abaikan saja ya. Nah ketika ini kita buat di sini ya, nah ini sudah terbentuklah seperti yang bahasa SQL tadi ini ya, sama sebenarnya tuh, timestamp. Ini yang belum ada nih default ya, defaultnya ini ditambahkan aja nih di sini ya. Jadi secara otomatis dia mengisi di sini nih ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita pahami dulu ini. Nah ini ketika kita klik simpan ya, ini secara otomatis, nah ini ada apa, oh timestamp ya, koma, mana ada koma, oh koma ini ya. Is aktif karakter 10 not null default yes. Nah ini berarti ada masalah di sini. Kalau oke, nanti ini bisa kita rubah ya, ini ada errornya.
kita simpan saja dulu ya. Nah, ini sudah jadi nih. Kita lihat di sini, kita refresh dulu ya. Lalu kita view hasilnya ya. Nah, di sini view data. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Yang barusan kita buat itu secara widget menggunakan pgadmin bisa gitu ya. Kira-kira begitu ya untuk cara membuat tabel. Nah, bisa juga ya, saya hapus lagi nih ya, saya hapus ini ya, kita hapus menggunakan delete ya. Yes, secara otomatis tabel ini sudah hilang ya, tidak ada lagi di sini ya, karena sudah kita hapus. Nah, sekarang bagaimana caranya kita akan membuat tabel ya yang seperti tadi, tapi ada cara dengan menggunakan bahasa SQL. Nah, ini kita klik lagi di sini, ini di copy aja nih ya, copy ya. Kita rancang dulu di notepad atau di word atau di apalah ya, terserah, seperti ini kita copy ya. Nah, baru kita buatkan di sini, klik kanan, create, bukan create ya, di sini pakai menggunakan query tool ya, sama aja sebenarnya hasilnya nanti. Nah, di sini kita copy paste ya, nih sama kan sebenarnya dengan yang tadi ya. Ketika kita buat di sini, maka menggunakan perintahnya adalah execute script ya. Kita klik, maka terbentuklah satu buah tabel ya yang namanya kategori. Kita lihat hasilnya, di refresh dulu ya, jangan lupa refresh ya. Nah, ini juga bisa kita buang. Oh, ini nggak usah disimpan ya, nggak usah, don't save. Nah, sini kita lihat sudah ada satu buah tabel ya, tabel kategori. Kita klik view ya, kita klik view data. Nah, seperti ini ya. Nah, ini datanya sama seperti tadi yang kita buat ya. Ya, data ini sudah terbentuk ya, namanya kategori. Jadi begitulah cara membuat sebuah tabel gitu ya. Nanti kita akan lanjut ke ke project selanjutnya ya. Kita bikin tabel yang lainnya ya, sehingga nanti akan terbentuk sebuah database yang dimana di dalamnya terdiri dari beberapa tabel ya, yaitu studi kasusnya, sistem informasi perusahaan gitu ya. Lalu bagaimana caranya mau mengupdate? Nah, kalau mengupdate di sini perintahnya klik kanan. Di sini ada script. Nah, di sini ya ada membuat tabel di sini tadi ya, bisa. Sini bisa kita masukkan cara membuat tabel. Ini perintahnya ya. Lalu ada juga kalau kita mau katakanlah menghapus ya, menghapus isi datanya ya. Beda ya, kalau tadi itu tabelnya, ini adalah isi datanya. Nah, di sini perintahnya tinggal dimasukkan aja nama tabelnya apa, terus kondisinya apa ya. Kondisinya misalkan kita saya jelaskan dulu terkait tentang materinya ya, biar kita pahami dulu, karena di pertemuan ini kita akan membahas tentang cara membuat tabel dulu, supaya nanti ke belakangnya kita sudah bisa memahami gitu ya. Nah, saya sudah buatkan satu tabel kategori. Nah, tadi sudah buat. Lalu bagaimana menginput data? Nah, kita abaikan dulu ya. Kita akan mencoba tadi sudah membuat tabel ya, ini ya, sudah kita buat tadi. Nah, di dalam perintah ini ya, ini terdiri dari ada input ya, data, ada hapus data, ini input data ya, hapus data, ini bikin tabel ya. Ini adalah nanti untuk select itu pemanggilan atau laporan-laporan ya, ini update. Nah, kita akan coba bagaimana cara memasukkan data ya. Nah, di dalam Postgre, kalau memasukkan data ini saya sudah contohkan ya, seperti ini ya. Insert into kategori description is active. Kenapa yang ini yang dimasukkan? Karena sebenarnya ID itu atau number ya, kategori ID, dan untuk create dan update itu
juga automatically gitu ya. Nah, kita coba masukkan, saya ambil contoh di sini 10 ya. Kalau saya masukkan satu-satu ini lama ya. Anda silakan nanti pahami aja nih. Pertama ini adalah kategori name tailnya. Nah ini ya, kategori name-nya elektronik. Lalu description-nya ini kategori produk elektronik ya, televisi ya, handphone dan komputer. Nah ini yang kolom ini. Nah lalu yang ini jawabnya itu adalah is aktif ya. Jadi 3 field ini kita masukkan ya untuk yang tabel kategori ya. Kenapa ini 3? Karena yang dimasukkan itu adalah kategori name, description, dan is active ya. Sementara creative ini nggak usah, dia sebagai pendeteksi ya, dan ini adalah sebagai auto number ya, kira-kira gitu. Nah kita ambil contoh dulu, kita masukkan ya. Saya sudah masukkan ini kurang lebih 15 ya, kita copy. Anda nanti silakan aja memasukkan contohnya seperti apa ya. Nah ini kita masukkan ke sini ya. Bisa menggunakan script di sini ya. Berarti kan kita insert nih. Nah sini ya, insert tuh ya, apa yang mau dimasukkan gitu ya, bisa lewat sini ya. Nah, kita Ctrl V ya, ini saya masukkan berapa, kurang lebih 15 ya, atau 10 ini ya. Nah lalu setelah ini kita execute. Oh dia masuk 15 record gitu ya. Nah bagaimana cara melihatnya? Kita klik kanan di sini, view all row ya, atau ini cuma 100 record, atau ini lebih ya, atau ini berdasarkan filter ya. Kita ambil dulu semua. Nah kurang lebih ini adalah data yang barusan kita masukkan ya, begitu ya. Jadi kita sudah membuat tabel di sini ya, kita sudah membuat tabel ya, membuat tabel sudah, memasukkan data sudah. Nah sekarang bagaimana cara merubah? Nah ini ada salah satu contoh nih ya, saya akan rubah di record pertama nih ya, ini ya. Nih, kita update, kita copy ya, kita bahas ya. Nah di sini ada perintah, klik kanan, script update. Nah ini ya, nah, update public kategori ya, update tabel kategori, kategori ID, kategori name, description, is active, creative, sama update ya. Nah ini where kondisi ya. Jadi yang mau dihapus tuh berdasarkan kondisi, berdasarkan nama, berdasarkan ID ya, atau berdasarkan apa ya, yang mungkin pasti kalau ini yes no doang ya. Kalau dihapus berdasarkan yes ya hilang semua gitu ya. Nah, berarti berdasarkan kategori gitu ya. Nah kita coba masukkan script yang tadi. Ini kan perintahnya begini ya. Nah kita lihat update kategori ya. Kategorinya kita update ya. Set kategori name. Nah ini kita masukkan kategori yang baru nih. Ini new kategori name, berarti kategori baru ya. Nah, ini misalkan saya gantilah kategorinya adalah makanan dan minuman gitu ya. Nah gitu ya, makanan dan minuman ya. Deskripsinya apa? Saya bikin sama lah ya, makanan dan minuman. Makanan dan minuman gitu ya, ini dibuang isinya. Nah lalu setelah itu aktif apa enggak? Nah, jawab aja no ya, itu tidak aktif. Nah ini timestamp-nya ya, update-nya dirubah karena ada perubahan. Kalau itu kan bukan di input ini ya. Lalu where kategori ID, nah, berarti yang record pertama ya yang kita rubah ya. Jadi saya ulang, update kategori ya, ini kita tabel kategori ya, kita update. Nama kategorinya menjadi makanan dan minuman, descriptionnya menjadi makanan dan minuman, statusnya adalah jadi no, jadi tidak aktif. Terus ini tanggal update-nya ya. Nah ini yang disebut kategori kondisi itu ini ya. Jadi ID sama dengan 1, berarti record pertama yang kita rubah. Kita klik ya di sini execute-nya. Nah ini sudah terupdate. Nah gimana cara melihatnya? Kita lihat klik kanan ya, view ya, view data or row. Lihat record 1 berubah enggak? Berubah kan ya, di sini nih kategorinya berubah, descriptionnya juga berubah ya di record pertama. Ini jadi statusnya no.
yang lainnya sama, tapi di sini ada perubahan ya. Di sini dimasukinnya jam 6, di sini sudah berubah menjadi 37, di sini jadi 41. Nah itu ya, jadi perbedaannya seperti itu. Itu adalah cara merubah ya. Lalu bagaimana caranya untuk kalau mengisi data tadi sudah ya, mengisi data atau menginput data ini sebenarnya sama nih ya, sudah. Nah sekarang yang belum menghapus data, nah kita perhatikan dulu di sini ya. Ini kita copy ke depan, Ctrl C ya. Lihat di dalam Postgre juga di sini ada perintah yang sudah disiapkan sama ya di script ya, delete nih. Oke, perhatikan ya, delete from public category ya, where kondisi ya, lagi-lagi kondisi nih. Kondisi ini menyatakan mana yang mau dihapus itu ya. Ya pasti kita dengan kondisi tabel ini berdasarkan ID lah ya, bisa berdasarkan kode kalau yang lain. Kalau karyawan mungkin berdasarkan nomor induk karyawan gitu. Itu kriteria yang tidak dimungkinkan memiliki ganda ya, artinya harus satu sebagai primary key. Mungkin kalau siswa ya nomor induk siswa nasionalnya ya kondisinya. Oke ya, jadi kita pahami dulu delete from nama tabelnya ya, nama tabelnya, lalu kondisinya seperti apa gitu. Nah saya ubah sesuai dengan yang kita inginkan nih, seperti ini ya. Delete from kategori where kategori ID. Nah berarti ini apa, saya akan menghapus ya tabel kategori yang kriterianya itu adalah yang nomor kategori ID nya 1 gitu ya. Nah ini kita klik ya. Perhatikan tadi 1 itu makanan dan minuman ya, kita execute. Nah lihat ya, delete 1, berarti ini berhasil ya. Kita lihat di kanan view data all, perhatikan nih, record 1 sudah tidak ada ya, karena sudah dihapus ya. Nah kira-kira seperti itu ya materi pendahuluan kita ya. Jadi kita sudah menjelaskan tentang masuk ke PostgreSQL dengan pgadmin, membuat user account ya sebagai hak aksesnya nanti ya, rule-nya gitu ya. Dan kita sudah membuat satu database ya, dan contoh satu tabel kategori gitu ya. Nah mungkin ini dulu pertemuan awal pendahuluan kita ya. Selanjutnya akan saya masukkan ke tabel-tabel berikutnya ya, sehingga nanti kita akan membentuk sebuah sistem ERP ya, atau sistem informasi perusahaan ya. Kira-kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.